Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nabila. Di sini akan menjelaskan tentang teori pembelajaran bahasa dan strategi pengajaran. Kita mulai dari pengertian. Pengertiannya yaitu teori pembelajaran bahasa adalah rangkaian konsep dan prinsip yang digunakan untuk memahami bagaimana individu belajar bahasa, baik dalam aspek pemahaman maupun produksi bahasa. Teori-teori ini mencakup pendekatan dan ide-ide tentang bagaimana proses pembelajaran bahasa terjadi, termasuk bagaimana pengetahuan bahasa diperoleh, disimpan, dan digunakan. Beberapa teori pembelajaran bahasa yang terkenal termasuk behaviorisme, konstruktivisme, dan teori sosiokultural. Lalu ada teori pembelajaran. Yang pertama, pengajaran bahasa harus mencangkup 4 keterampilan utama, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Yang kedua, ada pembelajaran harus berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan gaya belajar dan minat mereka. Yang ketiga, ada penggunaan bahasa ajar yang relevan dan bervariasi seperti teks, audio, video, dan permainan dapat meningkatkan keterampilan bahasa. Lalu ada strategi pembelajaran. Yang pertama, anak-anak prasekolah, yaitu fokus pada bermain, bernyanyi, dan bercerita untuk membangun fondasi bahasa mereka. Yang kedua, ada anak-anak sekolah dasar, yaitu kombinasi antara pembelajaran bahasa secara formal dan bermain, penggunaan gambar, cerita pendek, dan literasi sosial yang membantu. Yang ketiga, ada remaja, yaitu menyediakan materi yang relevan dengan kehidupan mereka seperti musik, film, dan percakapan sehari-hari. Yang keempat, ada dewasa, yaitu pengajaran lebih terstruktur dengan penekanan pada kosakata dan tata bahasa yang kompleks. Diskusi dan penulisan esai juga penting. Lalu ada pengenalan metode pengajaran. Yang pertama, metode pengajaran audiovisual, yaitu menggabungkan audio dengan visual dan pengajaran untuk meningkatkan pemahaman dan daya ingat peserta didik. Yang kedua, ada metode pengajaran bermain, yaitu penggunaan permainan dan aktivitas interaktif untuk membuat pembelajaran bahasa lebih menyenangkan dan efektif. Yang ketiga, ada metode pengajaran komunikatif, yaitu fokus pada komunikasi aktif dengan peserta didik yang memungkinkan mereka berlatih berbicara dan mendengarkan dalam situasi nyata. Yang keempat, ada metode pengajaran berbasis proyek, yaitu memungkinkan peserta didik bekerja pada proyek-proyek bahasa yang relevan dengan minat dan kebutuhan mereka. Lalu masuk dalam kesimpulan, yaitu kesimpulannya dari pembahasan sebelumnya adalah bahwa teori pembelajaran bahasa adalah konsep dan prinsip yang memberikan panduan tentang bagaimana individu belajar bahasa. Teori-teori ini memengaruhi strategi pengajaran dan pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan keterampilan bahasa. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan tahap perkembangan peserta didik dalam merancang metode pengajaran yang sesuai, penggunaan metode yang relevan dengan perkembangan peserta didik dengan tujuan pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.